But someday I'm gonna ask you to do something for me. And when that day comes, you'll comply without question. Do we have a deal? Yes. Yes. Take them back to where you found them and point them home. Sebelum masuk ke part 2 ini, sebenarnya ada satu episode yang nggak gue masukin cuy di part sebelumnya. Kenapa nggak gue masukin? Karena pada waktu itu pas gue lagi download video dari episode 3 dan 4, ternyata isinya sama. Nah, tapi sewaktu gue lagi nyari-nyari easter egg yang seru tentang film ini, rupanya episode 3 dan 4 itu berbeda. Episode 3 menceritakan tentang Pterosaurus yang udah kita bahas kemarin, dan episode yang keempat itu menceritakan tentang kemunculan virus yang misterius. Jadinya kita akan gabungin aja nih sekalian di part ini. Oke, film dilanjutkan dengan penampakan di sebuah laboratorium, di mana seorang ilmuwan terlihat sedang mencoba menangkap seekor serangga. Pria itu mengejar serangga tadi sampai keluar area. Kalau dilihat-lihat, sepertinya pusat penelitian ini berada di luar area Terra Nova. Pria yang mengejar serangga tadi rupanya bernasib sial, di mana tiba-tiba dia diserang oleh Carnotaurus. Kabar tentang kejadian tadi kini sampai di Terra Nova. Elizabeth dan Taylor langsung bergerak ke sana untuk menyelidikinya. Setelah tiba, mereka menemukan kalau pusat penelitian udah kosong. Tapi ternyata setelah diperiksa lebih dalam lagi, mereka menemukan sebuah ruangan, di mana di dalamnya beberapa ilmuwan tampak terikat. Something like that, yes. Dari sebuah rekaman kemudian terungkap kalau beberapa dari mereka menderita semacam penyakit yang disebabkan oleh virus yang misterius yang bisa menyebabkan korbannya kehilangan ingatan yang sangat parah. Karena itu Elizabeth bersama dengan Taylor memutuskan untuk nggak kembali ke Terra Nova sampai mereka menemukan bagaimana dan cara mengatasi virus tersebut. Elizabeth sepertinya nggak sadar nih kalau dia juga sudah terinfeksi virus. Elizabeth bahkan nggak mengingat anak bungsunya yang bernama Zoe. Zoe. Who's Zoe? Jim yang khawatir dengan keadaan istrinya kemudian pergi bersama dengan Malcolm. Setelah tiba, mereka dikagetkan dengan kemunculan Elizabeth yang langsung menyerang Jim. Hi. Rupanya Elizabeth hampir sepenuhnya hilang ingatan. Dia nggak ingat kalau Jim merupakan suaminya, tapi yang dia ingat malah si Malcolm yang adalah mantannya. Untungnya Elizabeth masih mengingat bagaimana cara menanggulangi virus. Bersama dengan Malcolm, mereka kini berusaha mencari penawarnya. Tapi efek dari virus tersebut rupanya sangat cepat menginfeksi korbannya. Bahkan suasananya menjadi semakin kacau. Taylor menjadi semakin nggak terkendali. Taylor bahkan berpikir kalau dirinya sedang berperang di Somalia. Begitu juga dengan Malcolm. Karena udah masuk ke tempat ini, otomatis pasti kena juga. Seekor Ophosaurus juga sempat mengganggu pekerjaan mereka. Untungnya Jim ini mengetahui kalau makhluk itu sangat menyukai kabel tembaga. Dengan memanfaatkan hal itu, mereka pada akhirnya berhasil selamat. Nah, karena waktu semakin terbatas, kini Elizabeth berlomba untuk menemukan obatnya. Sementara Taylor dikabarkan sedang menuju ke Terra Nova untuk mencari istrinya, di mana dia menyangka kalau istrinya sedang diculik. Menghayal si bapak ini. By the way, di sini hanya Jim yang nggak terinfeksi. Karena kenapa? Karena Jim itu lagi flu cuy. Ya, sebelum kesini dia udah bersin-bersin. I'd rather sneeze, but I don't want to get you sick. Cold. Yeah, your virus is counteracting the one that Jocelyn engineered. So it's blocking the cell receptor so the pathogen can't get through. All I have to do... Singkat cerita, berkat antivirus yang dikembangkan oleh Elizabeth, semuanya kini kembali normal. Termasuk Komandan Taylor yang tersadar setelah sebelumnya dibikin pingsan. Keadaan kemudian berjalan seperti biasanya. Josh dan Sky hubungannya semakin lama semakin dekat. Maddie kini juga berpacaran dengan seorang prajurit yang bernama Reynolds, di mana mereka berdua ini kepengen pergi ke suatu tempat. Sementara itu, Jim bersama dengan Zoe terlihat mengunjungi sebuah ruang bawah tanah, di mana kali ini Jim ingin menunjukkan kepada Zoe semuanya. Ruangan ini bernama DI, sebuah ruangan untuk melihat hal apapun, termasuk sejarah manusia. Jadi ruangan ini kayak ensiklopedia simulator holografik gitu cuy. So, 43, Illinois, aerial view. Nah, sementara itu Taylor dan Malcolm terlihat sedang berbincang perihal benda misterius yang ditemukan sebelumnya. Malcolm meyakini kalau benda ini nggak bisa dibuka sembarangan dan hanya bisa dibuka oleh seseorang. Nggak berapa lama kemudian, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan meteor.
Meteor itu meledak dan menghasilkan gelombang elektromagnetik yang menghancurkan semua teknologi yang berada di dalam dan sekitar Terra Nova. Bukan cuma itu, ledakan kedua menyebabkan gelombang kejut yang mengacak-ngacak hampir seluruh Terra Nova, dan kini membuat koloni menjadi rentan terhadap serangan. Termasuk mereka ini nggak bisa menggunakan persenjataan. Alhasil mereka benar-benar kembali ke zaman dulu, yaitu menggunakan senjata tajam. Bukan cuma itu, perangkat berteknologi tinggi lainnya seperti ranjau yang melindungi koloni sekarang juga sudah offline. Efek dari meteor tadi juga berdampak ke ruang medis. Elizabeth yang tadinya mau melakukan operasi menggunakan laser untuk menghilangkan parasit di dalam tubuh pasien yang bernama Hunter, mau nggak mau kini si pasien harus dibedah menggunakan pisau. Begitu pula dengan Jim dan Zoe yang terjebak di ruang bawah tanah. Tapi yang paling parah terkena dampaknya adalah Maddie dan Reynolds. Mereka harus terdampar di luar area karena kendaraannya nggak bisa digunakan. Dan kini mereka harus bertahan hidup menghindari hewan-hewan pemangsa. Sementara itu di Terra Nova, Malcolm menemukan kalau ada sebuah cara untuk memulihkan keadaan. Mereka menemukan sebuah alat yang fungsinya untuk menggantikan semua persediaan microchip untuk memulihkan semua teknologi. Namun kabar buruknya, microchip untuk menjalankan alat tersebut ternyata udah rusak. Namun ada satu orang yang bisa memperbaikinya. Dia bernama Boylan, majikan tempat di mana Josh bekerja, sekaligus orang yang sangat nggak disukai oleh Taylor. Taylor kemudian memaksa Boylan untuk memperbaiki microchip itu untuk dapat memulihkan semua fasilitas Terra Nova. Sementara itu, Maddie dan Reynolds yang mencoba berjalan kembali ke Terra Nova tiba-tiba terjebak oleh sekelompok Necroraptor yang sedang berkeliaran. Karena ketakutan, mau nggak mau mereka memanjat ke sebuah pohon dan menunggu sampai esok hari. They're moving on. Sounded like... Microraptors. Yeah. I think we should stay up here until the sun comes. By the way, Sixers yang tahu kalau Terra Nova lagi down mencoba mengambil keuntungan. Sebenarnya kelompok ini masih kalah jumlah kalau harus menyerang langsung. Tapi Mira punya sebuah ide. Dia mencoba memanfaatkan seekor makhluk yang bernama Empirosaurus untuk menyerang Terra Nova. Mereka menggiring Empirosaurus untuk masuk dan menerobos gerbang. All the way to Terra Nova! Ram it down Taylor's throat. You got a plan? Something on his back. Tapi rupanya rencana itu hanya untuk mengalihkan perhatian Taylor. Niat Mira sebenarnya adalah mengambil kotak misterius. Taylor bersama dengan Jim sempat berusaha untuk menggagalkan rencana mereka. Namun pada akhirnya Sixers berhasil mengambil kotak itu. Kemudian singkat cerita, Mira lalu memberikan kotak itu kepada seseorang. Dan ternyata orang tersebut bernama Lucas Taylor. Dia putranya Komandan Taylor. I'm starting to worry. I want to know, what the hell is it for? Taylor adalah orang yang bisa membuka kotak tersebut. Dan ketika dibuka, kotak itu kayak semacam komputer canggih yang belum jelas kegunaannya. Namun hanya Lucas yang mengetahuinya. Dan pastinya ada hubungannya dengan portal dan perjalanan waktu. Setelah semuanya berlalu dan kembali normal, Jim dan Taylor terlihat pergi memancing ke sebuah tempat. Jim dan Taylor duduk santai di pinggir tebing dengan menggunakan alat pancing yang sangat panjang. Entah ikan apa yang akan mereka pancing, tapi pastinya mereka sempat berbincang-bincang tentang anaknya Taylor, yaitu Lucas, yang udah menghilang beberapa tahun yang lalu. Namun obrolan mereka ini terganggu ketika Jim berhasil menangkap seekor ikan todak versi prasejarah. Sementara itu di Terra Nova, mereka kedatangan tim ekspedisi yang sudah melakukan penelitian di luar selama 6 bulan lamanya. Ketua dari tim tersebut bernama Dr. Horton. Oke, sebelum kita ngulik-ngulik apa yang dilakukan Dr. Horton, kita pindah dulu ke dalam bar, tempat di mana Josh bekerja. Josh terlihat sedang mengobrol dengan pemilik bar, yaitu Boylan. Di sini, Boylan mencoba menyampaikan pesan ketua Sixers, yaitu Mira. Dia ingin Josh melakukan sesuatu sebagai imbalan dari perjanjian pertukaran. Mira ingin Josh mencuri sesuatu dari ruang medis, semacam obat-obatan yang bernama Azamet. Karena obat itu berada di ruang medis, maka salah satu orang yang bisa membuka tempat penyimpanan di sana adalah ibunya Josh. Maka dari itu, mau nggak mau nih, Josh berencana mencuri kartu akses milik ibunya. Sementara itu, Dr. Horton kini disambut baik oleh para warga.
Maddie yang sangat mengagumi karya-karya dari Dr. Harton juga terlihat senang bukan main. Namun selama bersama dengan Dr. Harton membuat Maddie merasa curiga kalau orang yang ada di depannya ini bukanlah Dr. Harton. Maddie menduga mungkin Harton menyembunyikan rahasia. Di tempat lain, Jim dan Taylor yang baru aja selesai mancing mendapati sebuah jejak yang ditinggalkan oleh seseorang. Ketika mengamati sekitar, kemungkinan Karen pernah berada di sini. Nah, masih ingat kan dengan Karen, si pembunuh yang diusir dari Terra Nova? Taylor lalu memerintahkan Jim untuk kembali sementara dirinya akan memburu Karen. Singkat cerita, Taylor menemukan Karen dalam keadaan yang menyedihkan. Melihat kondisi Karen, rupanya Taylor nggak tegaan cuy. Taylor juga tahu kalau seekor komodo yang telah melukai kakinya Karen. Karena itu, dia membantu Karen dan membalut luka-lukanya. Taylor paham kalau komodo tersebut nggak akan pergi begitu aja meninggalkan mangsanya. Makhluk itu akan menunggu sampai korbannya benar-benar mati akibat efek gigitan yang mengandung bakteri yang mematikan. Dan benar aja, pada malam harinya si komodo tiba-tiba muncul. Namun, apa yang dilakukan oleh Komandan Taylor ini sepertinya nggak gratis cuy. Taylor lalu menawarkan sebuah kesepakatan. Dia menawarkan Karen untuk kembali ke dalam koloni. Kalau satu syarat ini mau dilakukan. Syaratnya adalah Karen harus menyusup ke dalam markas Sixers bagaimanapun caranya. Dan mengungkap siapa mata-mata dan rahasia apa yang dimiliki oleh Mira. Sementara itu, Josh yang sudah mencuri kartu akses milik ibunya, kini dengan cepat masuk ke ruang medis. Meskipun pada awalnya dia nggak bisa membuka lemari penyimpanan, Josh pada akhirnya berhasil mengambil Azamet tersebut. Nah, di tempat lain, Maddie kini sangat yakin kalau Dr. Harton bukanlah Dr. Harton yang asli. Dan memang benar, orang tersebut aslinya adalah asisten Dr. Harton. Dia membunuh Harton yang asli dan mengambil identitasnya. Harton palsu yang udah tahu kalau identitasnya telah terbongkar kemudian menculik adiknya Maddie, yaitu Zoe. Pas pada saat dia pulang sekolah, sebagai bagian dari rencananya untuk bertemu dengan Maddie dan membunuhnya. Harton palsu mencoba membunuh Maddie dengan laba-laba berbisa. Tapi untungnya Jim yang udah tahu dengan semuanya menemukan dan menyelamatkan Maddie. Sementara itu, Josh kemudian mengaku kepada orang tuanya kalau dialah yang udah nyolong obat-obatan. Josh merasa bersalah atas apa yang udah dia lakukan. Semuanya itu sengaja dia lakukan demi membawa pacarnya ke sini. Dan bukan cuma itu, Josh juga mengungkap hubungan antara Boylan dengan Sixer. Boylan kemudian ditangkap. Nah, sebelum dijebloskan ke dalam penjara, Boylan ini sempat mengatakan kalau Sixers entah gimana caranya bisa terkoneksi dengan masa depan. Jim yang nggak percaya langsung menanyakan hal itu kepada Taylor. Awalnya Taylor ini juga bingung cuy. Namun dia teringat akan seseorang, yaitu Lucas, anaknya sendiri. Lucas adalah anak yang jenius, yang kemungkinan dia akan melakukan segala macam cara agar bisa berkomunikasi dengan masa depan. Nah, di sini Jim jadi tambah bingung. Kalau memang anaknya Taylor masih hidup, kenapa dia nggak keluar mencarinya? Oke, keesokan harinya konvoi pasukan keluar dari Terra Nova. Konvoi ini rencananya akan memasok berbagai kebutuhan di setiap pos penelitian. Pemandangan tersebut disaksikan oleh seekor capung prasejarah. Capung itu kemudian pergi dan sampai di tempat Sixers. Ternyata capung itu digunakan sebagai alat oleh Mira untuk mengintai Terra Nova. Sementara itu, Boylan yang kini telah ditangkap terlihat diinterogasi oleh Taylor. Berbagai penyiksaan dia terima sampai Taylor mendapatkan jawaban tentang anaknya Lucas. Dalam sebuah momen, Jim mencoba memeriksa keadaan Boylan selama di dalam kurungan. Nah, di sini Boylan secara nggak sengaja memberitahu Jim tentang sebuah rahasia gelap Komandan Taylor. Boylan menyebut tentang pohon peziarah. Jim yang belum tahu itu apa lalu mencoba menyelidiki tentang pohon peziarah. Jadi ternyata itu adalah pohon di mana Taylor dulunya tinggal di sana ketika dia pertama kali tiba di Terra Nova bertahun-tahun yang lalu. Jim kemudian berkendara ke pohon peziarah. Di sana dia mulai melakukan penggalian dan mencoba untuk mencari tahu rahasia apa yang disembunyikan oleh Taylor. Jim kemudian membawa kerangka tersebut ke dalam lab. Dari hasil pemeriksaan, Elizabeth memastikan kalau kerangka ini berjenis kelamin laki-laki dan kemungkinan tewas ditembak sekitar 5 tahun yang lalu. Dan yang lebih parahnya lagi, DNA tengkorak itu nggak terdaftar kepada siapapun yang masuk dalam lompatan yang pertama sampai sekarang. Nah, menurut Elizabeth nih, setiap perpindahan waktu pastinya meninggalkan semacam molecular signature, kayak DNA, RNA, protein, dan apapun itu yang melewati portal akan meninggalkan jejak. Tengkorak ini sebenarnya meninggalkan jejak cuy, tapi jejaknya tersebut nggak tertulis di dalam daftar penduduk yang pernah masuk ke Terra Nova, alias orang ini dulunya bukan orang sembarangan. Karena menurut hasil scanning, Elizabeth meyakini
kalau siapapun dia ini pernah datang ke sini sebanyak 2 kali, yaitu dalam lompatan yang kedua dan juga yang ketiga. Dan kalau itu benar, berarti orang-orang sebenarnya bisa melakukan perjalanan waktu 2 arah, pergi dan pulang kembali, bukan satu arah seperti yang diketahui oleh mereka selama ini. Mendengar hal itu, Jim merasa kalau ini merupakan kasus pembunuhan lama yang mungkin dilakukan oleh Komandan Taylor untuk menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, di dalam koloni kini sedang merayakan festival panen, di mana Zoe membintangi sebuah pertunjukan drama dan memainkan peran sebagai Komandan Taylor. Pertunjukan ini sekaligus untuk memperingati kedatangan Taylor di Terra Nova pertama kalinya. Namun, drama ini tiba-tiba terganggu oleh kemunculan capung yang sama dengan capung yang mengintai konvoi Terra Nova. Seorang prajurit dengan terpaksa memukul capung itu. Namun, Maddie langsung sadar kalau serangga itu memiliki sebuah microchip tepat di atas kepalanya. Ternyata capung ini tuh digunakan oleh Sixers sebagai kurir pengantar pesan bolak-balik antara seseorang atau mata-mata yang ada di dalam koloni kepada Sixers. Sebelum Taylor menyelidiki siapa mata-mata yang ada di dalam Terra Nova, dia mendapat kabar kalau konvoi yang keluar sebelumnya mendapatkan serangan dari Sixers. Menurut pengakuan Reynolds, anggota yang selamat dari serangan itu, sepertinya Sixers sudah mengetahui nih jumlah pasukan dan apa aja yang mereka bawa. Maka dari itu, Taylor merasa kalau capung tadi adalah jawabannya. Namun ketika capung tersebut digunakan untuk mengetahui siapa mata-mata di dalam koloni, ternyata capung itu malah masuk ke rumah keluarga Shannon. Nah, di sini Taylor sebenarnya tahu kalau Jim nggak mungkin mata-mata, tapi dia sengaja melakukan penangkapan palsu untuk membuat Jim membatalkan penyelidikannya perihal temuan tengkorak, di mana Taylor ini juga udah tahu tentang penemuan tengkorak tersebut. Nah, setelah berdebat cukup alot nih, Taylor pada akhirnya menyerah dan mengatakan yang sebenarnya. Jadi memang benar, Taylor ini membunuh seseorang 5 tahun yang lalu. Dia bernama Jenderal Philbrick, mentor sekaligus atasannya di Kesatuan, seorang jenderal terkenal yang mengirim Taylor melalui portal dan kemudian menghilang. Nah, Lucas, anaknya Taylor, dipekerjakan oleh orang-orang yang berkuasa yang hanya ingin menggunakan portal untuk mengeksploitasi sumber daya alam Terra Nova dan menghabiskannya seperti yang mereka lakukan di bumi. Lucas rupanya mengerjakan sebuah penelitian yang bisa membuat portal berjalan 2 arah. Ketika Taylor mengetahui kebenaran itu, dia menghancurkan semua karya-karya Lucas. He hated me from that minute on. 2 hari kemudian, Lucas memanggil Jenderal Philbrick dari masa depan untuk menggantikan Taylor di Terra Nova. Namun, Taylor menolaknya demi untuk melindungi Terra Nova dari orang-orang jahat, dan dia terpaksa membunuh sang jenderal. Taylor lalu mengasingkan putranya yang kini menjadi pengkhianat dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pernah ingin melihat wajahnya lagi. Nah, sejak saat itu Taylor nggak pernah melihat putranya lagi. Namun Taylor tahu kalau Lucas selalu melanjutkan pekerjaannya, yaitu membuat portal bisa berfungsi 2 arah. Dia sengaja menulis di bebatuan air terjun sebagai peringatan kepada Taylor kalau dirinya belum selesai. Jim yang akhirnya percaya dengan apa yang diceritakan oleh Taylor kemudian juga bersumpah untuk bergabung dengan perjuangan yang dilakukan oleh Taylor untuk melawan kekuatan dari masa depan. Dan bersambung part 3 cuy. Kentang-kentang gak lo? Jadi sengaja gue bikin part 3 lagi karena episodenya itu sisanya tinggal sedikit cuy. Biar seru aja. Oke? Kalau gitu terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.